Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'adianya Aulia Hakim dengan NIM A1I1230999 dari kelas C, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang perkembangan dan hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Baik, pembahasan pertama mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat dua hal penting dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, revolusi industri, dan yang kedua, revolusi masyarakat. Revolusi industri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya. Revolusi industri ini terbagi menjadi beberapa era, yaitu era revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, dan revolusi industri 4.0. Kita akan membahas era-era yang terjadi pada revolusi industri. Yang pertama yaitu era revolusi industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad 18 dan ditandai dengan adanya penemuan mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt di negara Inggris, sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Revolusi industri 1.0 merupakan langkah awal dalam serangkaian revolusi industri yang mengubah wajah dunia dan membentuk dunia yang kita kenal saat ini. Kemudian yang kedua ada era revolusi industri 2.0, yaitu era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 dan berfokus pada efisiensi mesin di setiap lini dalam proses produksi. Pada era revolusi industri 2.0 ini, tenaga uap mulai digantikan oleh tenaga listrik, seperti penggunaan mesin listrik, mesin bergerak, dan perakitan massal. Selain itu, pada era revolusi industri ini memiliki dampak kemajuan besar dalam industri otomotif dan manufaktur. Kemudian yang ketiga ada era revolusi industri 3.0, adalah era yang terjadi sekitar awal abad ke-20 dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar atau komputer dan software berbasis teknologi otomasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi, khususnya di dunia industri. Dampaknya yaitu munculnya komputer pribadi, internet, perangkat digital, peningkatan dalam komunikasi, dan otomatisasi proses produksi. Selanjutnya ada era revolusi industri 4.0, adalah era yang saat ini kita jalani, di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet, komputerisasi, microchip, machine learning, kecerdasan buatan, deep learning, cloud analistik, dan kendaraan otonom. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 ini meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Nah, tadi kita sudah membahas salah satu hal penting dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu revolusi masyarakat. Revolusi masyarakat adalah suatu perubahan yang terjadi dalam dunia masyarakat. Revolusi masyarakat terbagi menjadi beberapa era. Yang pertama adalah Society 1.0 atau masyarakat era pertama.
Masyarakat era pertama ini, mereka mempertahankan hidup dengan cara berburu untuk mendapatkan makanan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada Society 2.0. Society 2.0 disebut sebagai era pertanian atau revolusi agrikultur. Pada era ini, manusia mulai bercocok tanam. Mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Mereka sudah mulai menetap. Selanjutnya ada Society 3.0. Kita melihat kembali pada era Society 2.0, manusia mulai bercocok tanam dan disitulah manusia sudah memiliki lahan. Pada Society 3.0 ini, manusia mulai membangun pabrik untuk memproduksi sesuatu untuk keperluan manusia. Selanjutnya yaitu Society 4.0, yaitu membuat kehidupan manusia seperti tidak ada jarak, ruang, dan waktu. Maksudnya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang membuat manusia mengenal komputer hingga internet sehingga dapat dengan mudah mendapatkan informasi dengan cepat. Selanjutnya ada Society 5.0. Pada Society 5.0, teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Bukan hanya untuk berbagi informasi, namun mempermudah kehidupan manusia sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu hubungan revolusi industri 4.0 dengan Society 5.0. Revolusi industri 4.0 yaitu happen to industry, di mana pada era revolusi industri 1.0 yaitu mekanisasi. Era revolusi industri 2.0 adalah produksi massal. Era revolusi industri 3.0 yaitu komputer otomatis, dan era revolusi 4.0 adalah Internet of Things atau benda-benda dalam jaringan. Selanjutnya revolusi masyarakat 5.0 atau Society 5.0 yaitu happen to society, di mana pada era Society 1.0 masyarakatnya berburu, Society 2.0 masyarakatnya bertani, Society 3.0 masyarakat industri, Society 4.0 masyarakat informasi, dan Society 5.0 masyarakat pintar. Materi selanjutnya yaitu hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Hakikat teknologi informasi dan komunikasi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, masyarakat sebagai ekosistem yang pintar. Masyarakat 5.0 mengajarkan manusia untuk dapat mengintegrasikan kehidupan antara dunia maya dan dunia fisik secara baik dan seimbang sehingga akan terjadi keselarasan terhadap peningkatan kehidupan manusia. Yang kedua yaitu masyarakat sebagai ekosistem yang komprehensif. Contohnya seperti masyarakat 5.0 fokus dalam perkembangan kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga adalah interaksi inovasi dengan well-being, di mana masyarakat 5.0 merupakan interaksi inovasi dengan well-being, yaitu untuk menciptakan nilai tambah dengan mengaplikasikan solusi baru pada masalah yang ada pada aspek multimediasional. Materi selanjutnya yaitu pilar utama teknologi informasi dan komunikasi dalam revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi robotik. Dalam revolusi industri 4.0 akan ada 9 teknologi yang akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri biasa menuju industri yang siap digital, dan diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu Internet of Things, merupakan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa bantuan manusia. Yang kedua yaitu Big Data, merupakan volume data yang benar. Yang ketiga yaitu Augmented Reality, merupakan teknologi menggabungkan 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata. Yang keempat yaitu Cyber Security, merupakan upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Selanjutnya ada Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan dengan perangkat sistem. Kemudian yang keenam ada Additive Manufacturing, yaitu terobosan baru di industri manufaktur. Selanjutnya ada simulation, yaitu mewakili operasi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedelapan ada sistem integration, merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem. Dan yang terakhir yaitu cloud computing, merupakan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data. Baik, itulah materi yang saya bahas pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.